Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Koperasi Pertanian yang diampuh oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti. Dan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Saya Eva Yuni Hartanti dari kelompok 3. Saya Siti Hoirunisa Intan Palevi dari kelompok 3. Saya Tommy Arifin dari kelompok 3. Dan saya Muhammad Arif Wicaksono akan membahas materi tentang sejarah koperasi di negara Jepang, Filipina, dan Malaysia. Oke, yang pertama adalah sejarah koperasi di Jepang. Koperasi di negara Jepang pertama berdiri pada tahun 1897, tetapi baru pada tahun 1920-an gerakan koperasi-koperasi mulai mengorganisir dengan skala yang lebih besar, bersamaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Industri dan Kerajinan. Cikal bakal kelahiran koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Gerakan koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia dalam periode 1933. Pada tahun 1921, Koperasi Nada dan Koperasi Kobe didirikan di bawah kepemimpinan Toyohiko Kagawa. Kemudian, kedua badan usaha ini bergabung menjadi Koperasi Nada Kobe pada tahun 1962 dan berubah nama lagi menjadi Koperasi Kobe pada tahun 1991. Kemudian, pada tahun 1948, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Koperasi Konsumen. Perkembangan berikutnya, pada tahun 1951, didirikan Gabungan Koperasi Konsumen Jepang, Japanese Consumer Cooperative Union atau JCCU, yang merupakan peletak dasar dan pendorong kemajuan koperasi. Setelah terbit Undang-Undang Koperasi Pertanian pada tahun 1974, koperasi pertanian, koperasi konsumsi, dan bank koperasi semakin tumbuh dengan pesat dan menjadi andalan koperasi di Jepang. Menurut Toyohiko Kagawa selaku Bapak Koperasi Konsumen, tujuan pergerakan koperasi di Jepang terutama demi memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat miskin. Macam-macam koperasi di Jepang. Yang pertama, koperasi pertanian umum. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha. Misalnya, menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha peransuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan pertanian bagi usaha tani. Kemudian, koperasi pertanian khusus. Koperasi ini hanya menyelenggarakan satu jenis usaha, seperti koperasi buah, koperasi daging ternak, koperasi bunga-bungaan, dan sebagainya. Koperasi di Filipina. Sejarah koperasi di Filipina. Lahirnya koperasi di Filipina dipicu oleh lahirnya kebijakan reforma agraria. Koperasi yang berhasil di Filipina adalah Federasi Koperasi Mindanao atau yang disebut juga FEDCO, yang memiliki sekitar 20 anggota koperasi dan 3.600 petani perorangan. Koperasi ini mengelola hampir 5.000 hektar lahan dengan komoditi pisang. Mideco adalah salah satu koperasi yang pendiriannya didukung oleh LSM pada tahun 1986. Koperasi di Malaysia. Sejarah koperasi di Malaysia. Gerakan koperasi di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1909 oleh pemerintah kolonial. Penciptaan RIDA atau yang disebut Otorita Pengembangan Pedesaan dan Industri pada tahun 1990 membantu memfasilitasi melalui pengembangan pedesaan yang terintegrasi. Gerakan koperasi yang terkenal di Malaysia adalah Gerakan Koperasi Pengembangan Perumahan. Perkembangan koperasi di Malaysia di negara bagian Johor tumbuh pesat karena manajemen yang rapi serta dukungan dari pemerintah Malaysia. Pada tahun 1922, sebuah koperasi untuk pertama kalinya berdiri dengan nama Syarikat Bekerjasama Kampung Tebuk Haji Musa. Setelah itu, menyebar ke negara-negara bagian lainnya. Selanjutnya
Apa perbedaan dan persamaan koperasi dari ketiga negara tersebut? Di antaranya perbedaannya adalah gerakan koperasi yang menonjol antara tiga negara. Koperasi Jepang lebih membantu masyarakat miskin. Filipina memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial, sedangkan Malaysia lebih ke perkembangan perumahan. Sedangkan persamaannya yaitu adalah koperasi dari ketiga negara tersebut memiliki visi yang sama, yaitu memfasilitasi pengembangan di pedesaan, dan koperasi di sana tidak hanya mengembangkan di bidang pertanian, tetapi juga industri. Selain itu, visinya juga untuk membantu memenuhi kebutuhan dan mesejahterakan perekonomian masyarakat. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.